Udara dingin Lembang menusuk saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kelelahan akibat shift panjang 16 jam sebagai kanit reskrim merayapi setiap sendi. Ingin rasanya langsung merebahkan diri, namun ketukan panik di pintu mengagetkan. Jantung berdebar, naluri polisi mengambil alih. "Siapa?" teriakku. Hening, lalu isakan lirih, "Ibu, tolong." Saat pintu terbuka, Anjani ambruk dalam pelukanku, berlumuran darah. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pukul 1 dini hari di Bandung. Udara dingin Lembang menyusup masuk melalui celah pintu yang baru saja kukunci. Aku merasa seperti zombie. Shift panjang 16 jam sebagai kanit reskrim, yang berarti aku sudah berdiri, berpikir, dan menghadapi berbagai drama manusiawi sejak pagi buta kemarin, benar-benar menguras tenagaku. Tugasku hari itu adalah menginterogasi sindikat pencurian kendaraan bermotor yang sangat licin. Setiap kata, setiap tatapan, harus kuhitung. Setiap pertanyaan harus jitu. Saat aku akhirnya berhasil mengunci pintu rumah, satu-satunya hal yang kuinginkan adalah ambruk. Bukan di sofa, tapi langsung di tempat tidurku yang empuk, tenggelam dalam keheningan yang lama ku nanti. Aku bahkan belum sempat melepas sepatu dinasku yang berat. Baru saja aku merebahkan diri di sofa ruang tamu, mataku terpejam, mencoba menikmati sejenak kedamaian yang kurindukan. Tiba-tiba, gedoran pintu yang panik dan tergesa-gesa menghantam kesunyian malam. Suara itu keras, menggelegar, dan penuh keputusasaan. Jantungku langsung melompat. Degupan keras itu bukan hanya karena kaget, tapi juga karena naluri. Naluri seorang polisi yang sudah puluhan tahun terlatih untuk sigap dalam situasi darurat. Aku tahu suara gedoran seperti itu bukan dari orang yang sekadar bertamu. Ini adalah panggilan darurat. "Siapa?" teriakku, suaraku terdengar lebih tegas dari yang kusangka, meskipun aku baru saja diambang tidur. Aku bangkit dari sofa, bergerak cepat namun hati-hati menuju pintu. Tanganku sudah memegang erat gagang pistol yang selalu tergantung di pinggangku, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging, bahkan di dalam rumah sendiri. Hening sejenak, hanya terdengar suara napasku yang memburu. Lalu, sebuah suara isakan. Suara yang sangat ku kenali. Suara yang sudah kudengar sepanjang hidupku. Sejak ia lahir, sejak ia belajar berbicara, sejak ia menangis karena terjatuh dari sepeda. Suara Anjani. "Putriku. Ibu, tolong." Bisik suara itu, parau dan penuh penderitaan. Rasa lelahku seketika lenyap. Naluri ibuku mengambil alih, mendesak naluri polisiku ke latar belakang. Aku membuka kunci dan pintu dengan satu gerakan cepat, bahkan sebelum aku sempat berpikir. Anjani, putriku satu-satunya, langsung ambruk ke dalam pelukanku. Beban tubuhnya yang tiba-tiba menubrukku, hampir membuatku terjatuh ke belakang. Bau alkohol yang menyengat dan bau anyir darah yang menusuk hidungku membuat perutku mual. Dia terisak-isak, tubuhnya bergetar hebat di lenganku. Aku membimbingnya, atau lebih tepatnya menyeretnya, ke bawah cahaya lampu ruang tamu. Saat wajahnya yang biasanya ceria dan bersih kini terlihat jelas di bawah sorotan lampu pijar, napasku tertahan. Aku merasakan sebuah pukulan keras di dadaku, lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Mata kiri Anjani ungu bengkak, nyaris tertutup. Kelopak matanya yang biasanya indah kini bengkak membiru, kulit di sekitarnya robek dan menghitam. Bibirnya sobek, mengeluarkan darah segar yang masih menetes perlahan ke dagunya, membasahi pakaiannya. Rambutnya acak-acakan, beberapa helainya menempel di pipinya yang basah air mata dan darah. Dia memukuliku. "Bu," bisik Anjani, suaranya parau, hampir tak terdengar. Ia nyaris tidak bisa bicara. Suaranya bergetar hebat, dipenuhi oleh rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. "Reza, dia bawa perempuan itu ke rumah kita." Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Reza, menantuku. Orang yang seharusnya melindunginya, orang yang kuserahkan Anjani padanya dengan harapan ia akan bahagia. Ia memukuli putriku, dan membawa wanita lain ke rumah mereka. Amarah yang dingin, membeku, dan mematikan mulai menjalari tulang punggungku. Di dalam diriku,
Sesuatu yang kunamai, mode ibu, telah sepenuhnya aktif. Mode ini tidak mengenal ampun, tidak mengenal kompromi. Amarah yang dingin dan mematikan itu kini memenuhi setiap relung tubuhku. Rasanya seperti es yang menusuk, membekukan setiap emosi lain. Namun, wajahku tetap tenang, tanpa ekspresi. Ini adalah wajah yang sudah terlatih selama puluhan tahun di kepolisian, wajah yang ku kenakan saat berhadapan dengan penjahat paling kejam sekalipun. Wajah ini tidak akan menunjukkan kelemahan, tidak akan menunjukkan rasa sakit. Kita ke rumah sakit, kataku singkat, suaraku datar dan terkontrol, meskipun di dalam hatiku badai amarah berkecamuk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Tidak ada waktu untuk itu. Prioritas utamaku saat ini adalah memastikan Anjani mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin. Setiap detik sangat berharga. Aku membantunya berdiri, tubuhnya masih gemetar dan terasa lemah di tanganku. Setiap sentuhan terasa hati-hati, takut menyakiti bagian tubuhnya yang lain. Kami bergegas menuju mobilku. Aku mengemudi dengan kecepatan yang lebih dari biasanya, melintasi jalanan Bandung yang sepi di dini hari itu, menuju unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Selama perjalanan, Anjani hanya terisak pelan, sesekali merintih kesakitan. Aku mengamati setiap gerakannya dari sudut mataku, mencoba menilai sejauh mana luka-lukanya. Di UGD, dokter dan perawat segera menanganinya. Aku berdiri di sampingnya, melihat mereka bekerja dengan cekatan. Dokter memastikan apa yang sudah kutakutkan, memar parah di tulang rusuknya. Ia menjelaskan bahwa ada kemungkinan retak, tetapi harus menunggu hasil röntgen. Luka sobek di bibirnya membutuhkan jahitan, cukup dalam. Perawat membersihkan luka-lukanya, sementara aku hanya bisa menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan padanya. Saat Anjani diperiksa lebih lanjut di ruang röntgen, aku melihat ponsel putriku menyala di dalam tasnya yang tergeletak di kursi tunggu. Sebuah pesan masuk. Rasa ingin tahuku, yang bercampur dengan naluri polisi, mendorongku untuk melihatnya. Aku mengambil ponsel itu dengan hati-hati, mencoba agar tidak membuat Anjani curiga. Pesan itu berasal dari Reza. Isinya singkat, tajam, dan penuh ancaman. Awas kalau kamu bicara. Kamu akan kehilangan segalanya. Tanganku mengepal. Ancaman itu memicu kembali gelombang amarah yang sempat sedikit mereda. Reza tidak hanya memukuli Anjani, dia juga mengancamnya. Dia mencoba membungkam putriku. Tanpa sepengetahuan Anjani, yang masih berada di ruang röntgen, aku mengeluarkan ponselku sendiri. Aku tidak akan membiarkan ancaman ini lolos begitu saja. Naluri polisi yang sudah mendarah daging dalam diriku sekarang bekerja sama dengan naluri ibu yang melindungi. Aku memotret setiap luka Anjani. Setiap memar di lengan dan punggungnya yang kini terlihat jelas, setelah pakaiannya sedikit disingkap oleh perawat. Setiap inci kulitnya yang menunjukkan tanda kekerasan. Aku tahu, bukti visual seperti ini akan sangat krusial. Setelah itu, aku berbicara dengan dokter yang menanganinya. Dokter, kataku, suaraku rendah namun tegas, dengan sedikit nada otoritas yang biasa ku gunakan di kantor. Saya butuh salinan resmi laporan medis lengkap putri saya. Dan saya butuhnya sekarang. Dokter itu menatapku sejenak. Mungkin melihat lencana poluan yang tersembunyi di balik jaketku, atau mungkin hanya melihat ekspresi serius di wajahku. Ia mengangguk paham. Baik, Kompol Karina. Akan saya siapkan secepatnya. Aku menunggu dengan tidak sabar. Setelah beberapa menit, laporan medis itu sudah di tanganku, lengkap dengan diagnosis dan rekomendasi pengobatan. Saya butuh ini untuk laporan, kataku pada dokter, menekankan kata laporan dengan seringai tipis. Dokter itu, yang tampaknya sudah sering berurusan dengan polisi, kembali mengangguk, tanpa banyak bertanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kasus biasa. Memegang salinan laporan medis itu di satu tangan, dan ponsel yang berisi foto-foto luka Anjani di tangan yang lain, aku merasakan sebuah sumpah diam-diam terucap dalam hatiku. Sumpah itu bukan hanya sebagai polisi yang menjunjung keadilan, tapi sebagai ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Reza akan membayar mahal untuk ini. Sangat mahal. Saat fajar menyingsing, semburat oranye pucat mulai mewarnai langit Bandung yang kelabu. Aku kembali ke rumah setelah memastikan Anjani tidur di kamar tamu.
Ia meminum obat penenang yang diberikan dokter, dan akhirnya terlelap. Napasnya teratur walau sesekali tersengal dalam tidurnya. Mungkin karena mimpi buruk atau rasa sakit di tulang rusuknya. Aku duduk di samping tempat tidur selama hampir 1 jam, hanya memandanginya. Memandangi jahitan di bibirnya, memar yang mulai menghitam di pipinya. Setiap luka itu seperti sayatan di hatiku sendiri. Tapi aku tidak menangis. Air mataku sudah kering, berganti menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Amarah. Aku tidak bisa diam. Aku harus bergerak. Setiap detik terasa berharga. Reza pasti akan segera menyadari Anjani hilang. Dia akan menelepon, mengirim pesan, dan ketika tidak ada jawaban, dia akan mulai mencari. Dia akan datang ke rumahku. Aku harus mengumpulkan semua yang kubutuhkan sebelum dia sempat membangun narasi palsunya. Aku bangkit, menyelimuti Anjani, dan berjalan keluar dari kamar. Aku mengambil jaket tebal. Udara pagi Lembang masih menggigit. Tujuanku jelas, rumah tetangga sebelahku, Ibu Winda. Ibu Winda adalah wanita parubaya yang baik hati, istri pensiunan TNI, dan tinggal sendirian di rumah besar di sebelahku. Dia adalah jenis tetangga yang selalu menyapa, selalu mengirimkan makanan jika dia memasak berlebih, dan yang paling penting, dia memasang sistem CCTV yang canggih di sekeliling rumahnya, menghadap ke jalan. Untuk keamanan, katanya suatu kali. Zaman sekarang rawan, Bu Kompol. Aku berjalan ke rumahnya, melintasi taman kecil yang memisahkan kami. Embun pagi membasahi sepatuku. Pukul 5:30 pagi. Aku tahu ini terlalu pagi untuk bertamu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku menekan belnya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Ibu Winda muncul, sudah mengenakan daster dan kerudung, wajahnya segar sehabis salat subuh. Dia tampak kaget melihatku. Aku yakin penampilanku mengerikan. Aku belum tidur, mataku pasti merah, dan wajahku tegang. Bu Karina? Pagi sekali. Ada apa? Tanyanya, nada suaranya khawatir. Bu Winda, maaf pagi-pagi sekali. Kataku, suaraku serak. Aku tidak mau bertele-tele. Saya perlu bantuan ibu. Saya perlu rekaman CCTV ibu tadi malam. Sekitar jam 1. Ekspresi Ibu Winda berubah dari khawatir menjadi serius. Dia tidak banyak bertanya, tidak seperti tetangga lain yang mungkin akan langsung ingin tahu gosipnya. Dia melihat wajahku, dan sepertinya dia mengerti bahwa ini bukan masalah sepele. Oh, tentu, Bu. Ayo masuk, masuk. Dia membimbingku masuk ke ruang tamunya yang rapi. Dia menyalakan televisi besar yang terhubung ke DVR CCTV. Sebentar ya, Bu. Saya agak gaptek ini. Dia memakai kacamatanya dan mulai mengutak-atik remote. Jam 1, ya? Iya, Bu. Antara jam 1 sampai jam 1:45. Kami duduk di sana dalam diam, hanya terdengar suara Ibu Winda yang bergumam sambil menekan tombol. Mundur-mundur, aduh, kebablasan. Coba di jam 1:05, Bu, kataku, mencoba bersabar. Ah, ini dia. Pukul 1:05. Layar televisi menunjukkan gambar hitam putih jalan di depan rumah kami. Sepi. Hanya lampu jalan yang bersinar redup. Tidak ada apa-apa, Bu, kata Ibu Winda. Tunggu, Bu. Coba teruskan. Kami menonton. Pukul 1:06, pukul 1:07. Lalu, di pukul 1:08, aku melihatnya. Sosok yang berlari tertatih. Anjani. Dia berlari dari arah jalan raya, yang berarti dia berlari dari rumahnya yang berjarak hampir 1 kilometer dari sini. Dia tidak memakai alas kaki. Dia berlari di atas aspal yang dingin. Dia terlihat menoleh ke belakang beberapa kali, seolah takut dikejar. Jantungku serasa diremas. Lalu rekaman itu menunjukkan dia sampai di depan gerbang rumahku. Dia tidak mencoba membuka gerbang. Dia langsung menggedor. Menggedor dengan panik, dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Kami tidak bisa mendengar suaranya dari rekaman tanpa audio ini, tapi aku bisa melihat bahunya yang berguncang. Dia menangis. Dia ambruk sejenak di depan pintu, sebelum bangkit dan menggedor lagi. Itu adalah momen saat aku mendengarnya tadi malam. Ya ampun. Bisik Ibu Winda di sampingku. Itu Neng Anjani? Dia kenapa?
Bu? Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada layar. Aku mengeluarkan ponselku. Bu, bisa tolong putar ulang? Dari saat dia mulai terlihat lari. Ibu Winda memutarnya ulang. Aku menekan tombol rekam di ponselku. Aku merekam semuanya. Aku merekam putriku berlari ketakutan di tengah malam. Aku merekam dia menggedor pintuku, memohon pertolongan. Aku merekamnya dalam keadaan paling rapuh. Setelah selesai merekam, aku memasukkan ponselku ke saku. Tanganku bergetar. Bu Karina? Ibu Winda menyentuh lenganku. Neng Anjani, apa dia baik-baik saja? Aku menatapnya. Dia jatuh. Bu. Semam. Saya harus membawanya ke rumah sakit. Itu kebohongan yang tipis, tapi itu yang terbaik yang bisa kupikirkan saat ini. Bu Winda, saya minta tolong satu hal lagi. Apa, Bu? Jangan bicarakan ini dengan siapapun. Jangan bilang siapa-siapa kalau Anjani ada di rumah saya. Jangan bilang siapa-siapa ibu melihat rekaman ini. Ini masalah keluarga yang rumit. Aku menatap matanya, mencoba menyalurkan semua keseriusan yang kumiliki. Demi keselamatan Anjani. Ibu Winda, wanita yang baik hati itu, mengangguk dengan mantap. Saya mengerti, Bu Karina. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Rekaman ini akan saya simpan, tapi tidak akan saya berikan pada siapapun kecuali ibu. Terima kasih, Bu. Kataku tulus. Terima kasih banyak. Aku pamit pulang. Saat aku berjalan kembali ke rumahku, matahari sudah mulai naik. Aku berhenti di halaman rumahku dan melihat rekaman di ponselku sekali lagi. Gambar yang buram dan goyah itu adalah senjataku yang pertama. Bukti visual yang tak terbantahkan tentang teror yang dialami putriku. Bukti yang menunjukkan dia datang kepadaku dalam keadaan ketakutan. Bukan, kabur dengan pria lain, seperti yang mungkin akan dituduhkan Reza. Bukti pertama telah di tangan. Dan perburuan baru saja dimulai. Aku bukan lagi hanya seorang ibu yang terluka. Aku adalah seorang penyidik yang punya satu target. Aku masuk rumah dengan langkah yang lebih mantap. Di dalam, Anjani masih tertidur. Aku membuat kopi. Hitam, tanpa gula, dan sangat kental. Aku butuh kafein untuk menjaga otakku tetap bekerja, untuk menahan rasa lelah yang mengancam melumpuhkanku. Aku duduk di meja makan, di tengah keheningan pagi, dan aku mulai menyusun rencana. Aku memikirkannya baik-baik. Aku Kompol Karina, Kanit Reskrim. Aku bisa saja mengerahkan timku. Aku bisa menangkap Reza pagi ini juga dengan tuduhan KDRT. Bukti laporan medis dan foto luka sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya tersangka. Aku bisa menjebloskannya ke sel. Tapi aku menggelengkan kepala pada pikiranku sendiri. Tidak, aku tidak bisa. Jika aku menangani ini sebagai polisi, ini akan menjadi kasus resmi. Reza akan menyewa pengacara mahal. Pengacaranya akan berargumen bahwa ini adalah konflik kepentingan. Mereka akan bilang aku, sebagai ibu sekaligus perwira polisi, merekayasa bukti. Mereka akan menyeret namaku dan jabatanku. Mereka akan mencoba menghancurkan kredibilitasku. Dan dalam prosesnya, Anjani akan terseret dalam perang hukum yang kotor dan panjang. Dia harus bersaksi, dia akan dicecar pertanyaan memalukan di pengadilan. Dia akan trauma lagi. Tidak, aku tidak bisa menangani ini sebagai polisi. Aku harus menanganinya sebagai ibu. Seorang ibu yang kebetulan punya keahlian dan jaringan seorang Kanit Reskrim. Aku akan menghancurkan Reza. Tapi aku akan melakukannya secara diam-diam, dari bayang-bayang. Aku akan mengumpulkan bukti, sepotong demi sepotong, sampai dia tidak bisa berkutik. Aku akan membuatnya jatuh, bukan hanya secara hukum, tapi secara finansial dan sosial. Rencanaku dimulai sekarang. Langkah pertama, memutus sumber dayanya. Aku mengambil ponselku dan mencari satu nama, Raditya. Raditya adalah pengacara keluarga kami. Bukan pengacara pidana yang gagah di pengadilan, tapi pengacara korporat yang cerdik, licin, dan tahu setiap celah hukum keuangan. Dia yang mengurus semua surat-surat warisan dan aset keluargaku. Aku meneleponnya. Ini baru pukul 6 pagi, tapi aku tahu Radit selalu bangun pagi untuk lari. Dia mengangkat di dering ketiga. Radit,
Sapaku tanpa basa-basi. Ini Karina. Bu Kompol, suaranya terdengar renyah, tumben sekali. Ada apa pagi-pagi? Mau revisi surat wasiat? Candanya. Bukan, kataku datar. Anjani ada masalah besar. KDRT. Pelakunya Reza. Hening sejenak di seberang sana. Candaannya langsung hilang. Anjani di mana sekarang? Dia aman? Di rumah saya. Sudah dari rumah sakit. Laporan medis lengkap. Foto-foto juga. Bagus. Apa yang kamu butuhkan dari saya, Karina? Radit beralih ke mode profesional. Mulai rencananya, kataku. Bekukan semuanya. Saya mau kamu kumpulkan semua aset atas nama Anjani. Rekening bank, deposito, saham, reksadana. Semua yang atas nama Anjani pribadi, dan semua rekening gabungan dia dengan Reza. Rekening gabungan? Itu akan sulit, Karina. Saya butuh persetujuan kedua belah pihak, atau setidaknya surat kuasa dari Anjani, jelas Radit. Anjani sedang tidak dalam kondisi bisa menandatangani apapun. Dia masih trauma. Putar otakmu, Radit. Kamu cerdik. Laporkan kartu kreditnya hilang. Bilang ada aktivitas mencurigakan. Blokir debitnya. Alihkan semua akses perbankan online-nya ke email baru yang akan saya buatkan. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Reza tidak boleh bisa mengakses 1 rupiah pun dari uang Anjani atau uang mereka bersama. Mulai hari ini, dia miskin. Radit terdiam lagi. Aku bisa membayangkan dia sedang memproses permintaanku yang sangat agresif. Karina, ini bisa jadi bumerang. Reza bisa menuntut kita. Ini di luar prosedur normal. Reza memukuli putri saya sampai bibirnya harus dijahit. Desisku, amarahku kembali naik. Dia mengirim pesan ancaman. Dia bilang Anjani akan kehilangan segalanya. Saya hanya memastikan Reza yang akan kehilangan segalanya. Lakukan saja, Radit. Saya yang tanggung jawab. Baiklah, kata Radit akhirnya, nadanya mantap. Saya akan urus. Saya akan mulai dengan memblokir kartu-kartu atas alasan keamanan. Lalu saya akan hubungi pihak bank, sebagai kuasa hukum keluarga, untuk meminta pembekuan sementara atas aset Anjani demi melindungi kepentingan klien. Saya akan butuh salinan laporan medis sebagai pendukung. Saya kirim sekarang juga, kataku. Terima kasih, Radit. Satu lagi, Karina, katanya sebelum aku menutup telepon. Jangan laporkan ini ke polismu dulu. Jangan buat ini resmi. Biarkan saya bekerja di wilayah abu-abu dulu. Saya tidak akan lapor, kataku. Ini bukan urusan polisi. Ini urusan saya. Aku menutup telepon. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, mengamankan Anjani. Rumahku tidak aman. Reza pasti akan datang ke sini. Dia akan menangis, memohon, atau mengancam. Anjani, dalam kondisinya yang sekarang, tidak boleh melihatnya. Dia terlalu rapuh. Aku teringat paviliun di belakang rumah Ibu Indah. Paviliun itu kosong. Dulu dipakai untuk anaknya saat kuliah di Bandung, tapi sekarang anaknya bekerja di Jakarta. Paviliun itu punya akses masuk sendiri dari gang kecil di belakang, jadi Reza tidak akan melihat jika ada yang keluar masuk. Aku kembali ke rumah Ibu Indah. Kali ini dia sudah mendugaku. Bu Indah, saya minta tolong lagi, kataku. Apapun, Bu Karina. Paviliun di belakang rumah ibu, apa sedang dipakai? Kosong, Bu. Memang kenapa? Saya mau pindahkan Anjani ke sana. Untuk sementara waktu. Reza tidak boleh tahu dia di sini. Dia akan mencarinya ke rumah saya, tapi dia tidak akan berpikir untuk mencari di rumah ibu. Ibu Indah tampak ragu sejenak. Ini permintaan besar. Menyembunyikan seseorang. Tapi kemudian dia melihat mataku. Baik, Bu. Siapkan saja. Saya akan bersihkan sedikit. Tidak perlu, Bu. Apa adanya saja. Yang penting kuncinya. Aku kembali ke rumah. Anjani mulai terbangun. Matanya yang bengkak menatapku bingung. Ibu, kepalaku sakit. SSHH, sayang, aku mengelus rambutnya. Kita harus pindah tempat.
Sebentar saja. Kita ke tempat yang lebih aman. Aku membantunya berjalan. Kami tidak lewat depan. Aku membawanya lewat pintu belakang, menyeberangi taman kami, dan masuk ke taman belakang rumah Ibu Winda. Ibu Winda sudah menunggu di pintu paviliun. Tempatnya kecil, tapi bersih. Ada satu kamar tidur, kamar mandi dalam, dan dapur kecil. Kamu aman di sini, sayang, kataku sambil mendudukannya di tempat tidur. Reza tidak akan mencarimu di sini. Dia tidak akan menemukanmu. Aku memberikan ponsel baru padanya, ponsel sekali pakai yang kubeli dari laci mejaku di kantor, yang biasa dipakai untuk informan. Pakai ini, hanya ada nomor ibu dan nomor Raditya, pengacara kita. Jangan hubungi siapapun. Jangan buka media sosial. Ponsel lamamu, biar ibu yang simpan. Anjani, yang masih trauma dan lemah karena obat, hanya bisa mengangguk. Air matanya mulai menggenang lagi. Aku takut, Bu. Ibu tahu, aku memeluknya erat. Tapi sekarang kamu tidak sendirian. Ibu yang akan urus semuanya. Tugasmu sekarang hanya satu, sembuh. Istirahat. Jangan buka pintu untuk siapapun selain ibu atau Ibu Winda. Dia mengangguk lagi. Aku mengunci pintu paviliun dari dalam, lalu menyerahkan kuncinya pada Anjani. Kunci pintunya dari dalam. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku keluar dari paviliun itu, menutup pintu gang belakang dengan pelan. Anjani aman. Asetnya aman. Kini, saatnya untuk langkah ketiga, pengawasan. Saatnya untuk mengintai sang predator. Aku harus membuat ini resmi, setidaknya di permukaan. Aku menelepon Komandan Fadli, atasanku, dari ponsel dinasku. Suaraku kubuat serak dan lelah, yang sebenarnya tidak sulit. Komandan, izin. Karina. Saya minta cuti darurat. Seminggu. Terdengar helaan napas di seberang. Lagi? Karina? Timu sedang kejar target, ada apa? Masalah keluarga, Komandan. Sangat mendesak. Putri saya, aku benci menggunakan Anjani sebagai alasan, tapi aku butuh waktu ini. Dia sakit. Saya harus merawatnya. Fadli terdiam sejenak. Dia tahu aku bukan tipe yang suka mangkir. Baik. Seminggu. Tapi setelah itu, saya mau kamu kembali fokus. Jangan bawa masalah rumah ke kantor. Siap, Komandan. Terima kasih. Aku menutup telepon. Fokus. Dia bilang fokus. Ironis sekali, aku tidak pernah sefokus ini seumur hidupku. Aku membuka lemari pakaianku. Di sana, tergantung rapi seragam polisiku. Coklat, berwibawa, dengan pangkat kompol yang kubanggakan di pundak. Seragam itu adalah identitasku selama 20 tahun. Seragam itu mewakili hukum, ketertiban, dan keadilan. Aku menyentuh kainnya yang kaku. Hari ini, seragam ini adalah borgol. Aku tidak bisa bergerak bebas jika aku adalah kompol Karina. Kompol Karina terikat oleh prosedur, oleh birokrasi, oleh rantai komando. Kompol Karina harus adil. Tapi aku sedang tidak ingin adil. Aku ingin balas dendam. Aku melewatinya. Di bagian belakang lemari, ada pakaian lamaku. Pakaian yang kupakai saat aku masih menjadi reserse lapangan, menyamar di jalanan. Jeans pudar yang warnanya sudah tidak karuan. Kaos oblong hitam polos. Dan yang terpenting, jaket ojek online warna hijau yang sudah kusam. Aku menyimpannya untuk penyamaran darurat. Tidak ada yang lebih tak terlihat di Bandung selain seorang pengemudi ojek. Aku mengenakannya. Jeans, kaos, dan jaket itu. Aku menatap cermin. Kompol Karina hilang. Yang ada hanyalah seorang ibu parubaya yang tampak lelah, mencoba mencari nafkah. Sempurna. Aku tidak memakai mobil dinasku. Aku memakai mobil pribadi, Siti Kartua yang biasa dipakai Anjani sebelum dia menikah. Mobil itu tidak mencolok. Aku mengendarainya ke kantor Reza. Sebuah firma konsultan keuangan mentereng di Jalan Sudirman. Aku memarkir mobil di seberang jalan, di tempat parkir sebuah minimarket, cukup jauh untuk tidak dicurigai, tapi cukup dekat untuk melihat lobi utama. Lalu aku menunggu. Hari pertama adalah neraka.
Aku duduk di mobil dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Aku melihat Reza datang, dia tampak normal. Dia tersenyum pada satpam. Dia menyapa rekan kerjanya. Dia keluar untuk makan siang, sendirian, di sebuah warung soto di dekat kantor. Dia tampak seperti suami yang sedang bekerja keras. Aku mengepalkan tanganku di setir. Kepalsuannya membuatku muak. Dia memukuli putriku sampai nyaris tak bisa dikenali, dan kurang dari 12 jam kemudian, dia makan soto seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam mobil, panasnya Bandung di siang hari terasa menyengat. Aku hanya membuka jendela sedikit agar tidak menarik perhatian. Aku membawa termos kopi hitam dan beberapa batang roti. Setiap kali aku merasa mengantuk, bayangan wajah Anjani yang bengkak muncul di benakku. Mataku langsung terbuka lebar. Hari kedua, polanya sama. Dia datang pagi, dia bekerja, dia makan siang sendirian, dia pulang malam. Dia bersih. Dia tidak menghubungi siapapun yang mencurigakan. Dia bahkan terlihat menelepon beberapa kali dengan wajah cemas. Aku tahu siapa yang dia telepon. Anjani. Dia pasti mulai panik karena Anjani tidak bisa dihubungi. Raditya pasti sudah memblokir semua rekeningnya. Amarahku mulai bercampur dengan frustrasi. Aku tidak bisa hanya duduk di sini. Aku butuh lebih. Jika dia tidak bergerak, aku harus membuatnya bergerak. Tapi aku harus sabar. Naluri polisiku mengatakan, dia akan membuat kesalahan. Predator yang terluka selalu ceroboh. Pada hari ketiga, aku mengganti strategi. Aku meninggalkan mobil di rumah. Aku mengeluarkan motor metik tuaku. Motor ini lebih baik untuk membuntuti di tengah kemacetan Bandung. Aku mengenakan jaket ojek online itu lagi, kali ini lengkap dengan helm full face yang menutupi seluruh wajahku. Aku memarkir motor di pangkalan ojek yang tidak jauh dari kantornya, berpura-pura menunggu orderan. Aku menunggu. Jam makan siang lewat. Dia tidak keluar. Jam 3 sore. Jam 4. Tepat pukul 5 sore, penantianku membuahkan hasil. Reza keluar dari lobi kantornya. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Dan dia tidak terlihat cemas. Dia tersenyum lebar. Senyum yang tulus, senyum yang belum pernah kulihat dia berikan pada Anjani selama setahun terakhir. Dia berjalan cepat ke mobilnya, sebuah sedan mewah yang aku tahu dibeli dengan uang warisan Anjani. Dia membukakan pintu penumpang depan. Lalu wanita itu muncul dari lobi. Bella. Aku tidak tahu namanya saat itu, tapi aku langsung tahu siapa dia. Dia cantik, muda, dengan rambut panjang tergerai. Dia tertawa, tawa yang renyah dan tanpa beban. Dia masuk ke mobil. Reza menutup pintu untuknya, berlari kecil memutari mobil, dan masuk ke kursi pengemudi. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit di dadaku. Ini dia. Aku menyalakan motorku. Mesinnya menderu pelan. Aku membiarkan mereka jalan dulu. Aku memberi jarak sekitar 3 mobil. Membuntuti di Bandung adalah seni. Lalu lintas padat, angkot berhenti sembarangan, motor menyalip dari segala arah. Tapi aku dilatih untuk ini. Aku menjaga jarak, tetap tenang. Jaket hijauku adalah kamuflase terbaik. Aku hanyalah satu dari ribuan ojek di jalanan. Reza mengemudi ke arah utara. Dia tidak menuju rumahnya dan Anjani di selatan. Dia menuju Dago. Dugaanku benar. Mobil mereka menanjak, melewati jalanan Dago yang ramai, lalu berbelok ke area Dago Pakar yang lebih sepi dan mewah. Mereka tidak pergi ke restoran. Mereka tidak pergi ke kafe. Mobil itu berbelok, masuk ke pelataran salah satu hotel paling mewah dan mahal di Bandung. Hotel yang terkenal dengan pemandangan indahnya, dan privasinya yang ketat. Aku tidak ikut masuk ke pelataran. Aku memarkir motorku di seberang jalan, di dekat pos satpam sebuah perumahan, bergabung dengan beberapa ojek lain yang sedang menunggu penumpang. Aku mematikan mesin. Aku pura-pura sibuk dengan ponselku. Tapi mataku tertuju pada lobi hotel yang berdinding kaca itu. Reza dan Bella keluar dari mobil. Mereka menyerahkan kunci ke valet. Mereka berjalan berdampingan masuk ke lobi, tertawa. Aku harus lebih dekat. Aku menyeberang jalan, berjalan santai seolah aku adalah ojek yang mendapat orderan untuk menjemput tamu. Aku masuk ke area lobi, berdiri di dekat pintu masuk, masih dengan helm di kepala,
pura-pura menelepon. Iya, Pak. Saya sudah di lobi. Bapak di kamar berapa? Kataku pada ponselku yang mati. Dari sudut mataku, aku melihat mereka. Mereka berdiri di depan lift. Dan kemudian, Reza melakukannya. Dia menarik Bella ke dalam pelukannya. Dia menciumnya. Bukan ciuman singkat. Itu ciuman yang dalam, penuh gairah, penuh nafsu. Bella melingkarkan lengannya di leher Reza. Tanganku bergetar hebat. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Itu adalah pemandangan paling menjijikan yang pernah kulihat. Dia melakukan ini sementara putriku terbaring dengan jahitan di bibirnya. Naluriku mengambil alih. Lupakan mual. Lupakan amarah. Fokus. Aku mengangkat ponselku, seolah sedang membalas pesan. Aku membuka kamera. Jarak kami sekitar 10 meter. Pencahayaan lobi itu terang dan hangat. Klik. Aku memperbesar sedikit. Memastikan wajah mereka jelas. Klik. Klik. Foto itu sempurna. Jelas. Tidak terbantahkan. Wajah Reza. Wajah Bella. Ciuman mereka. Di lobi hotel mewah. Pintu lift terbuka. Mereka masuk, masih berangkulan, dan menghilang. Aku menurunkan ponselku. Aku berbalik, berjalan pelan keluar dari lobi. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku kembali ke motorku. Aku duduk di atas motorku selama beberapa menit, mencoba menenangkan napasku yang memburu. Aku membuka galeri foto. Di sanalah buktinya. Bukti perselingkuhan. Bukti kebohongannya. Bukti karakternya yang busuk. Ini bukan hanya untuk pengadilan perceraian. Ini adalah amunisi. Ini adalah paku pertama di peti matinya. Aku menyalakan motorku. Aku pulang. Aku harus menunjukkan ini pada Raditya. Seminggu telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Hidup kami terbagi menjadi dua realitas yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada realitas di paviliun belakang rumah Ibu Winda. Di sanalah Anjani perlahan-lahan memulihkan diri. Aku mengunjunginya 3 kali sehari, membawakan makanan, obat, dan buku. Luka fisiknya mulai membaik. Jahitan di bibirnya sudah mengering. Memar-memar di wajah dan tubuhnya berubah warna dari ungu kebiruan menjadi kuning kehijauan, tanda penyembuhan. Tapi luka di dalam dirinya jauh lebih dalam. Dia sangat pendiam. Dia sering duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding selama berjam-jam. Dia tidak menangis, tapi matanya hampa. Aku tahu ini adalah gejala trauma yang parah. Sayang, ibu sudah mendaftarkan kamu ke psikolog. Teman ibu. Dia sangat baik. Kita akan mulai terapi pelan-pelan, ya, kataku padanya suatu sore. Dia hanya mengangguk, tanpa menatapku. Terserah ibu. Hatiku perih melihatnya seperti itu. Tapi aku tahu, penyembuhan butuh waktu. Yang penting dia aman, dan dia sudah mau memulai langkah pertama. Lalu, ada realitasku. Di meja makan rumahku, yang telah berubah menjadi pusat komando perang. Meja itu penuh dengan berkas. Ada laporan medis Anjani. Ada salinan foto-foto lukanya. Ada rekaman CCTV dari Ibu Winda, yang sudah kupindahkan ke laptop. Dan yang terbaru, ada foto-foto Reza dan Bella di lobi hotel. Raditya, sang pengacara, datang hampir setiap hari. Dia melaporkan kemajuannya. Rekening mereka sudah beku total. Karina, katanya kemarin, sambil menyeruput kopi hitam yang kusediakan. Reza sudah menelepon bank puluhan kali. Dia menelepon saya, memakiku, mengancam akan menuntut. Dia panik. Dia tidak punya uang sepeser pun. Kemenangan kecil itu terasa memuaskan. Biarkan dia panik, kataku. Sekarang, kita siapkan gugatan cerai dan tuntutan KDRT-nya. Kita punya bukti kuat. Bukti perselingkuhan ini sangat membantu, kata Radit, menunjuk foto di laptopku. Ini akan mempercepat proses perceraian dan hak Gonogini. Aku sedang menyortir berkas-berkas itu, membuat salinan, dan menyimpannya di tempat yang aman. Aku merasa seperti sedang membangun sebuah kasus, sama seperti yang kulakukan di kantor. Setiap bukti adalah batu bata. Saat itulah ponsel pribadiku berdering. Bukan ponsel dinas. Nomor tak dikenal. Aku mengernyit.
Biasanya aku mengabaikan nomor tak dikenal. Tapi naluriku berkata lain. Aku mengangkatnya. Halo, Karina di sini. Hening sejenak di seberang. Lalu terdengar suara pria yang pelan dan gugup. Kompol Karina? Ini saya, di BPN. Badan Pertanahan Nasional. Ingat saya, Pak Budi? Jantungku berdebar pelan. BPN? Pak Budi? Lalu aku ingat. Budi. Seorang pegawai administrasi kecil di kantor BPN Kota Bandung. Sekitar setahun yang lalu, putranya yang masih remaja tertangkap mengutil di minimarket. Kasusnya sepele, tapi bisa masuk catatan kriminal. Pemilik toko ngotot ingin memprosesnya. Aku turun tangan. Aku berbicara dengan pemilik toko, membayar ganti rugi, dan membawa anak itu ke kantor. Aku tidak membentaknya. Aku berbicara dengannya, dari hati ke hati. Aku melihat ketakutan di matanya. Aku menyuruhnya meminta maaf, dan mendaftarkannya ke program bimbingan konseling di kepolisian. Pak Budi datang menemuiku, menangis, berterima kasih karena telah menyelamatkan masa depan putranya. Pak Budi, kataku, suaraku langsung melembut. Tentu saya ingat. Ada apa, Pak? Tumben menelepon. Bu? Suaranya bergetar. Bu, saya tidak seharusnya melakukan ini. Saya bisa dipecat kalau ketahuan. Tapi nurani saya tidak tenang, Bu. Perasaanku langsung tidak enak. Ada apa, Pak Budi? Bicaralah pelan-pelan. Begini, Bu. Kemarin lusa, ada berkas yang masuk ke meja saya. Berkas pengalihan hak tanah. Atas nama Ibu dan Mbak Anjani. Aku bingung. Pengalihan tanah? Saya tidak sedang menjual tanah apapun, Pak. Itu dia masalahnya, Bu. Ini tanah warisan. Yang di Lembang. Di Jalan Sersan Bajuri. Atas nama almarhum ayah Ibu, kan? Lalu turun ke Ibu dan Mbak Anjani. Darahku serasa berhenti mengalir. Tanah itu adalah peninggalan satu-satunya dari ayahku. Tempat aku dibesarkan. Nilainya bukan hanya miliaran, tapi nilai sentimentalnya tak terhingga. Iya, benar, kataku, suaraku menajam. Kenapa dengan tanah itu? Yang mengajukan suami Mbak Anjani. Pak Reza, lanjut Pak Budi, suaranya makin pelan, seolah takut didengar. Reza, bagaimana bisa? Desisku. Itu butuh tanda tangan saya dan Anjani. Kami berdua pemiliknya. Itu dia, Bu. Di berkas itu, tanda tangannya lengkap. Ada tanda tangan Ibu. Ada tanda tangan Mbak Anjani. Tapi, saya ini sudah puluhan tahun kerja pegang dokumen, Bu. Saya hafal tanda tangan pejabat. Saya ingat tanda tangan Ibu waktu bantu kasus anak saya. Tanda tangan di berkas ini, aneh. Kelihatannya benar, tapi kalau dilihat teliti, goresannya kaku. Seperti ditiru, Bu. Dipalsukan. Rasa dingin yang kukira adalah amarah di bab 1, tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ini adalah es kutub. Reza memalsukan tanda tangan saya, bisikku. Saya tidak berani bilang begitu, Bu. Tapi, saya cek berkas lama Mbak Anjani waktu dia balik nama sebagian warisan itu. Tanda tangannya beda jauh, Bu. Ini jelas bukan tulisan tangan Mbak Anjani. Aku memejamkan mata. Panik. Dia panik karena rekeningnya diblokir. Dia mencoba mencairkan aset. Aset terbesar kami. Berkasnya mau dialihkan ke nama siapa? Pak Budi? Tanyaku, takut mendengar jawabannya. Pak Budi berdeham. Bukan ke nama Pak Reza, Bu. Dia pakai akta jual beli. Seolah-olah Ibu dan Mbak Anjani menjual tanah itu. Nama pembelinya, sebentar saya lihat lagi, atas nama Bella. Bella Anastasia. Bella. Nama selingkuhan itu. Aku terduduk. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini bukan lagi sekadar KDRT. Ini adalah penipuan. Ini adalah kejahatan terorganisir. Dia tidak hanya kejam. Dia adalah penipu ulung. Dia memukuli putriku, lalu mencoba mencuri warisan keluargaku, dan memberikannya kepada selingkuhannya. Ini adalah pengkhianatan berlapis. Pak Budi, kataku,
Suaraku kini tenang. Tenang yang menakutkan. Dengarkan saya. Saya berhutang nyawa pada Anda. Sekarang, saya minta tolong. Jangan proses berkas itu. Tahan. Apapun alasannya. Bilang ada dokumen pendukung yang kurang. Bilang ada kesalahan ketik di SPPT PBB-nya. Bilang sistem sedang offline. Ulur waktu. Beri saya waktu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Saya selipkan saja di tumpukan paling bawah. Berkas di sini kan ribuan. Tidak akan ada yang sadar. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih banyak. Saya tidak akan lupakan ini. Sama-sama, Bu. Saya permisi. Telepon ditutup. Aku menatap tumpukan berkas di depanku. Foto perselingkuhan. Laporan medis. Kini, aku punya satu lagi, pemalsuan dokumen dan upaya pencucian uang. Reza telah membuat kesalahan fatal. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tidur. Dia tidak hanya menyerang putriku. Dia menyerang warisan ayahku. Permainan sudah berubah. Ini bukan lagi soal perceraian. Ini soal penjara. Dinding ruang kerjaku di rumah terasa menyempit. Aku butuh udara. Informasi dari Pak Budi di BPN telah mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar kasus KDRT yang menyayat hati seorang ibu. Ini adalah kejahatan terencana. Penipuan. Pemalsuan. Reza tidak hanya impulsif dan kejam, dia licik dan serakah. Dia adalah ular berbisa yang sudah lama bersarang di rumah putriku, dan aku baru menyadari betapa mematikannya racun yang dia miliki. Aku tidak bisa lagi bergerak sendirian dalam bayang-bayang. Aku butuh perlindungan, bukan untukku, tapi untuk kasus ini. Jika Reza berani memalsukan dokumen pertanahan, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan karierku, satu-satunya hal yang memberiku kekuatan untuk melawannya. Dia akan mengklaim aku menyalahgunakan wewenang. Dan tanpa dukungan resmi, dia mungkin akan berhasil. Aku harus menemui Komandan Fadli. Bukan sebagai kompol Karina, anak buahnya. Tapi sebagai Karina, temannya. Fadli dan aku sudah bertugas bersama sejak kami masih bintara, berpatroli di jalanan Bandung yang sama. Dia tahu aku. Dia tahu integritasku. Aku mengumpulkan semua bukti ke dalam satu map besar berwarna coklat. Bukan salinan, tapi yang asli. Foto-foto luka Anjani yang kucetak dengan printerku sendiri. Salinan laporan medis dari UGD. Rekaman CCTV Ibu Winda yang sudah kupindahkan ke sebuah flash disk. Foto Reza dan Bella yang sedang berciuman di lobi hotel. Dan yang terakhir, yang paling memberatkan, fotokopi berkas pengalihan tanah dari BPN yang dikirimkan Pak Budi melalui pesan instan. Aku mengemudi ke Polrestabes. Kali ini, aku memakai mobil dinasku. Aku butuh rasa familiar dari setir yang sudah kupegang ribuan kali. Aku butuh otoritas yang diberikan oleh kendaraan ini. Saat aku melewati gerbang, petugas jaga memberi hormat. Siap, Bu Kompol. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa berat. Aku akan meminta atasanku untuk menutup mata terhadap prosedur. Kantor Komandan Fadli ada di lantai 3. Ruangannya selalu rapi, berbau kopi, dan penuh dengan plakat penghargaan. Dia sedang menandatangani tumpukan berkas ketika aku masuk. Dia mendongak, kacamatanya melorot sedikit di hidungnya. Karina, saya kira kamu cuti, katanya, nadanya datar tapi tidak ramah. Dia jelas masih kesal aku mengambil cuti di tengah kesibukan. Komandan, saya butuh 15 menit. Bukan sebagai kanit reskrim. Sebagai Karina. Dia terdiam. Dia melihat map coklat tebal di tanganku. Dia melihat sesuatu di mataku. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat. Dia meletakkan pulpennya. Tutup pintunya. Aku menutup pintu dan menguncinya. Aku duduk di kursi di depannya. Kursi yang biasanya diduduki oleh tersangka atau pelapor. Aku membuka map itu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku meletakkan foto pertama di atas mejanya. Foto wajah Anjani. Bengkak, ungu, bibirnya sobek dan dijahit. Fadli terkesiap. Dia mendorong kacamatanya ke atas. Ini Anjani? Ya Tuhan, Karina. Dia kenapa? Kecelakaan?
Bukan, kataku pelan. Ini yang dilakukan Reza padanya. Aku meletakkan foto kedua. Lengannya, punggungnya, memar-memar yang membentuk pola pukulan. Lalu aku meletakkan laporan medis UGD. Tulang rusuknya memar parah. Jahitan di bibir. Gegar otak ringan. Wajah Fadli mengeras. Dia bukan lagi seorang komandan. Dia seorang ayah. Bajingan itu. Sudah kamu tangkap? Belum. Apa maksudmu belum? Karina, ini bukti yang lebih dari cukup. Ini KDRT berat. Saya bisa perintahkan tim PPA untuk menjemputnya sekarang juga. Dia meraih gagang telepon. Jangan, komandan, kataku, suaraku memotong. Itu yang saya minta. Jangan. Dia menatapku, bingung. Apa? Dia mengancam Anjani, kamu akan kehilangan segalanya. Saat Anjani di rumah sakit, dia mengirim pesan itu. Lalu aku meletakkan bukti berikutnya. Foto hotel. Reza dan Bella. Dia membawa perempuan ini ke rumah mereka. Itu yang memicu pemukulan. Ini perselingkuhannya. Fadli bersandar di kursinya. Jadi, kamu mau apa? Kamu mau menanganinya sendiri? Karina, kamu tahu aturannya. Ini konflik kepentingan. Kamu tidak bisa. Saya tahu, potongku. Karena itu saya di sini. Reza sudah mulai panik. Raditya, pengacara saya, sudah membekukan semua aset bersama mereka. Reza pasti akan balas menyerang. Dia akan bilang saya, sebagai polisi, menyalahgunakan kekuasaan untuk memerasnya. Dia akan bilang saya merekayasa bukti. Dia akan mencoba menghancurkan saya. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Saya tidak peduli dengan karir saya, komandan. Tapi saya peduli dengan keadilan untuk Anjani. Jika dia berhasil membuat saya terlihat seperti polisi korup, kesaksian saya di pengadilan akan mental. Kasus KDRT ini akan lemah. Aku mengambil napas dalam 2. Ini bagian terpentingnya. Saya meletakkan semua bukti ini di meja Anda. Saya tidak menyembunyikannya. Saya melapor, sebagai seorang ibu, kepada seorang komandan yang saya percaya. Saya minta izin cuti lebih lama lagi, tanpa batas waktu. Dan saya minta Anda tidak ikut campur. Jangan panggil dia, jangan kirim tim. Jangan buka laporan polisi resmi atas nama saya. Biarkan saya mengumpulkan semua bukti yang kubutuhkan, sebagai warga sipil. Biarkan saya memberikannya pada Raditya, pengacara saya, dan biarkan ini berjalan melalui jalur hukum perdata dan pidana yang bersih, tanpa ada campur tangan dari Kompol Karina. Aku berhenti sejenak. Saya hanya minta satu hal, komandan. Lindungi saya dari belakang. Jika Reza benar-benar menyerang saya secara profesional, jika dia melapor ke Propam, jika dia menyebar fitnah di media, saya mohon, tahan mereka. Katakan pada mereka bahwa saya sedang dalam penyelidikan internal di bawah pengawasan Anda. Beri saya waktu. Fadli menatap foto-foto luka Anjani untuk waktu yang lama. Keheningan di ruangan itu begitu pekat. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Akhirnya, dia menggeser semua foto dan dokumen itu kembali ke dalam map, dan mendorongnya ke arahku. Kamu tidak pernah ke sini, katanya, suaranya serak. Saya tidak pernah melihat ini. Saya tidak tahu apa-apa. Dia menatapku lekat. Kamu sedang cuti karena ibumu di kampung sakit keras. Mengerti? Air mataku nyaris menetes, tapi aku menahannya. Mengerti, komandan? Sekarang pergi, katanya, lebih lembut. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lindungi putrimu, Karina. Aku mengangguk. Terima kasih, Fadli. Dan Karina, panggilnya saat aku membuka pintu. Pastikan dia dapat apa yang pantas dia dapatkan. Aku keluar dari ruangannya dengan perasaan lega yang luar biasa. Aku punya perlindungan. Tapi dugaanku benar. Serangan balik Reza datang lebih cepat dari yang kukira. 2 hari kemudian, Raditya meneleponku. Suaranya tegang. Karina, dia sudah bergerak. Dia menyewa pengacara. Bukan pengacara sembarangan. Dia menyewa Topan Firmansyah. Jantungku mencelos.
Topan Firmansyah adalah pengacara pidana paling licik dan paling mahal di Bandung. Dia dikenal sering membela politisi korup dan pengusaha hitam. Dia jago memutarbalikkan fakta. Apa langkahnya? Tanyaku, berusaha tenang. Dia mulai menyebar desas-desus. Dia mengatakan pada semua klien dan rekan kerjanya bahwa Anjani tidak stabil secara mental. Bahwa Anjani kabur dengan pria lain. Dan yang terburuk, dia menuduhmu. Dia bilang kamu adalah polisi korup yang mencoba memeras dan menguasai hartanya. Karena itu kamu menculik Anjani dan membekukan rekeningnya. Aku memaki dalam hati. Persis seperti yang kuduga. Biarkan dia bicara, Radit. Kita punya. Belum selesai, potong Radit. Propam menelepon kantorku. Mereka mendapat laporan anonim tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kompol Karina. Mereka menanyakan tentang pembekuan aset. Fadli akan menanganinya, kataku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Tapi malam itu, serangan itu menjadi pribadi. Aku baru saja kembali dari paviliun Ibu Winda, memastikan Anjani sudah makan dan meminum obat tidurnya. Saat aku berjalan menuju pintu rumahku, aku melihat sesuatu terselip di gagang pintu. Sebuah amplop putih. Tanpa nama. Tanganku gemetar saat membukanya. Naluriku berteriak ada yang tidak beres. Di dalamnya bukan surat. Hanya selembar foto. Itu adalah foto wisuda Anjani. Foto favoritku. Dia tersenyum lebar, memakai toga dan memegang ijazahnya. Tapi foto itu telah dirusak. Seseorang Reza telah mengambil spidol merah dan mencoret-coret kedua mata Anjani. Coretan yang kasar dan penuh amarah. Di bawah foto itu, hanya ada satu kata yang ditulis dengan huruf kapital yang gemetar. Diam. Aku terhuyung. Ini bukan lagi sekadar fitnah. Ini ancaman. Ancaman fisik terhadap putriku. Aku meremas foto itu. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungku, tapi rasa takut itu dengan cepat dilalap oleh amarah yang membara. Dia sudah keterlaluan. Dia mengira aku akan takut. Dia mengira aku akan mundur. Dia salah. Dia baru saja memberiku alasan untuk menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Foto Anjani yang matanya dicoret spidol merah itu mengubah segalanya. Rasa takutku berubah menjadi tekad yang dingin. Ini bukan lagi soal hukum atau balas dendam. Ini soal keselamatan. Reza sudah terdesak, dan orang yang terdesak bisa nekat. Dia sudah mengancam Anjani secara langsung. Aku segera menelepon Raditya. Saat itu sudah lewat tengah malam, tapi aku tidak peduli. Radit, dia mengancamku. Kataku tanpa basa-basi begitu dia mengangkat telepon dengan suara mengantuk. Aku menceritakan tentang foto itu. Sialan, desis Radit. Karina, ini menjadi berbahaya. Dia memposisikan dirinya sebagai korban. Dia menyewa pengacara mahal. Dia menyebar fitnah bahwa kamu polisi korup. Fitnah ini merusak kredibilitasmu sebagai saksi utama. Jika kita ke pengadilan sekarang, pengacara Topan itu akan melumatmu. Dia akan bilang kamu yang merekayasa ancaman itu untuk menjebaknya. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku, frustrasi. Kita punya foto KDRT. Kita punya laporan medis. Dia akan bilang Anjani jatuh dari tangga. Dia akan bilang memarnya karena Anjani tidak stabil dan melukai diri sendiri. Dia akan bilang foto-foto itu kamu edit. Di pengadilan, ini pertarungan narasi, Karina. Dan saat ini, narasi kita lemah karena dia menyerang kredibilitasmu. Radit berhenti sejenak. Kita butuh orang ketiga. Kita butuh saksi yang tidak punya hubungan darah denganmu. Saksi yang bisa membenarkan cerita kita. Aku langsung tahu siapa yang dia maksud. Bella. Kita butuh Bella, tegas Raditya. Kita harus membuatnya berpihak pada kita. Kita harus membalikannya. Bagaimana caranya? Tanyaku. Dia selingkuhannya. Dia jelas berpihak pada Reza. Orang seperti Bella, kata Radit, suaranya terdengar sinis, tidak berpihak pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Reza mungkin menjanjikannya bulan dan bintang. Kita harus tunjukkan padanya bahwa Reza justru sedang menyeretnya ke neraka. Kita harus membuatnya takut. Setelah telepon ditutup, aku duduk di meja makanku,
di bawah cahaya lampu yang redup. Aku harus menemukan Bella. Aku tidak bisa menggunakan sistem kepolisian untuk melacaknya. Itu akan menjadi penyalahgunaan wewenang, persis seperti yang dituduhkan Reza. Aku harus menggunakan caraku sendiri. Aku teringat berkas BPN. Nama lengkapnya ada di sana. Bella Anastasia. Itu adalah awal yang baik. Aku menghubungi salah satu informan lamaku, seorang peretas lepas yang berutang budi padaku karena aku pernah menghilangkan kasus kepemilikan software bajakannya. Aku mengiriminya pesan instan melalui aplikasi yang aman. Aku butuh info, tulisku. Bella Anastasia. Perkiraan usia 25-30. Lokasi Bandung. Aku butuh media sosialnya, alamatnya, dan kebiasaannya. Bayaran seperti biasa. Balasannya datang dalam 2 jam. Gampang, Bu Kompol. Anak ini suka pamer. Dia mengirimiku tautan ke akun media sosial Bella. Akunnya tidak dikunci. Dia adalah seorang influencer gaya hidup. Ribuan foto dirinya di kafe-kafe mahal, memakai tas bermerek, dan mengemudikan mobil sport yang kutebak bukan miliknya. Dia bodoh dan sombong. Dan dia membuat pekerjaanku mudah. Dia sering sekali check-in di lokasi yang sama. Sebuah kafe kelas atas di daerah Ciumbuleuit, tempat para sosialita Bandung berkumpul. Dia selalu ada di sana setiap hari Rabu dan Jumat sore, untuk afternoon tea. Hari itu adalah hari Jumat. Aku tidak memakai seragam. Aku tidak memakai jaket ojek. Aku memakai pakaian terbaikku yang jarang kupakai. Blazer hitam yang pas di badan, kemeja sutra putih, dan celana bahan. Aku menata rambutku rapi. Aku memakai kacamata hitam. Aku harus terlihat bukan sebagai polisi yang mengintimidasi, tapi sebagai wanita berkuasa yang tidak bisa diremehkan. Aku harus terlihat setara, atau bahkan lebih tinggi dari dunianya yang gemerlap itu. Aku tiba di kafe itu pukul 3 sore. Tempatnya persis seperti dugaanku. Penuh dengan wanita-wanita cantik yang lebih sibuk memotret kue mereka daripada memakannya. Dan di sanalah dia. Di meja sudut dengan pemandangan terbaik. Bella. Sendirian, mengenakan gaun musim panas yang mahal, sibuk dengan ponselnya. Dia tampak gelisah. Dia beberapa kali melihat ke pintu, seolah sedang menunggu seseorang. Mungkin menunggu Reza. Aku berjalan lurus ke mejanya. Aku tidak ragu-ragu. Aku berdiri di depannya. Dia mendongak, matanya yang indah menatapku dengan tatapan terganggu. Ya? Maaf, saya sedang menunggu seseorang. Aku melepas kacamata hitamku. Aku menatap matanya. Saya Ibu Anjani, kataku pelan, tapi suaraku tajam dan jelas di tengah keriuhan kafe. Wajahnya langsung berubah. Dia mengenali nama itu. Tapi dia mencoba menguasai diri. Dia tertawa gugup. Oh ya? Saya tidak tahu apa. Aku tidak membiarkannya selesai. Aku duduk di kursi di seberangnya tanpa diundang. Aku meletakkan tasku di meja. Dari tasku, aku mengeluarkan 2 lembar kertas dan meletakkannya di atas meja marmer di antara kami. Lembar pertama adalah foto. Foto yang kuambil di lobi hotel. Foto dirinya dan Reza berciuman dengan penuh nafsu. Wajahnya memerah. Dia mencoba meraih foto itu. Ini apa-apaan? Tanganku menahan foto itu di meja. Yang pertama ini adalah perzinahan. Kataku, suaraku masih pelan dan dingin. Tidak enak dilihat. Tapi di mata hukum, ini hanya mempercepat perceraian Anjani. Ini masalahmu dengan Tuhan. Dia menelan ludah. Saya tidak. Tapi yang kedua ini, lanjutku, aku meletakkan lembar kertas kedua di samping foto itu. Itu adalah fotokopi surat pengalihan tanah palsu dari BPN. Aku sudah melingkari namanya. Bella Anastasia. Yang kedua ini adalah penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Aku melihat kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti. Biar ku jelaskan, kataku, mencondongkan tubuh sedikit. Laki-laki yang kamu cium itu, Reza, memalsukan tanda tangan saya dan putri saya. Dia mencoba mencuri tanah warisan keluarga kami senilai puluhan miliar. Dan dia, aku mengetuk-ngetuk namanya di surat itu dengan jariku, menggunakan namamu untuk menerima aset curian itu.
Dia menjadikanmu pembeli dalam akta jual beli palsu ini. Aku bersandar. Kamu tahu berapa lama hukuman untuk pencucian uang, Bella? Minimal 5 tahun. Maksimal 20 tahun. Dan kamu tidak bisa bilang kamu tidak tahu. Namamu ada di sini. Kamu akan ikut terseret bersamanya. Wajah Bella pucat pasi. Dia akhirnya mengerti. Dia bukan kekasih yang dimanjakan. Dia adalah kambing hitam. Dia adalah alat. Reza telah menjebaknya. Tidak mungkin. Bisiknya, matanya membesar ketakutan. Dia bilang itu hadiah. Dia bilang itu untuk masa depan kami. Dia bohong, kataku. Dia memukuli putri saya sampai hampir buta. Apa kamu pikir dia akan jujur padamu? Aku merogoh tasku lagi. Aku mengeluarkan satu foto lagi. Kali ini, foto luka Anjani. Foto close-up jahitan di bibirnya. Aku meletakkannya di atas foto hotel. Ini yang dia lakukan pada istrinya malam sebelum dia menciummu di hotel itu. Bella tersentak. Dia menutup mulutnya, matanya penuh kengerian. Dia tampak mual. Dia tidak mencintaimu, Bella. Dia memanfaatkanmu. Saat dia tertangkap, dia akan bilang kamu yang merayunya. Dia akan bilang kamu yang punya ide untuk mencuri tanah itu. Dia akan menghancurkanmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Air mata mulai menggenang di mata Bella. Apa yang Anda inginkan dari saya? Suaranya bergetar. Kebenaran, kataku. Aku menatapnya lekat. Kamu punya 2 pilihan. 1, kamu tetap diam, menjadi tersangka bersama Reza, dan menghabiskan masa mudamu di penjara. Atau 2, kamu bantu kami. Kamu bantu Anjani. Aku mengambil napas. Datang ke kantor pengacara saya. Buat kesaksian tertulis. Ceritakan semuanya. Tentang perselingkuhanmu. Tentang malam itu. Tentang surat tanah yang dia minta kamu tanda tangani sebagai hadiah. Jika kamu melakukan itu, kataku, dan kesaksianmu membantu menjebloskan dia ke penjara, saya akan bicara pada jaksa. Saya akan menggunakan pengaruh saya. Saya akan pastikan statusmu dalam kasus penipuan ini hanya sebagai saksi, bukan tersangka. Aku berdiri. Aku memasukkan kembali foto-foto dan surat itu ke tasku. Kamu punya waktu 24 jam untuk memutuskan. Aku meninggalkan kartu nama Raditya di atas meja. Saya harap kamu lebih pintar dari yang Reza kira. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu, tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa merasakan tatapannya yang ketakutan menusuk punggungku. Umpannya sudah kutebar. Sekarang, aku hanya tinggal menunggu. Ruang sidang itu penuh sesak. Udara terasa pengap, campuran antara parfum, keringat gugup, dan bau debu dari buku-buku hukum yang tua. Aku duduk di barisan depan, tepat di belakang Raditya. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di galeri. Mereka berbisik-bisik. Itu ibunya yang polisi itu. Katanya menantunya dijebak. Aku mengabaikan mereka. Mataku terpaku lurus ke depan, ke meja hakim. Di seberang ruangan, Reza duduk di samping pengacaranya, Topan Firmansyah. Reza tampak kurus, tapi sombong seperti biasa. Dia mengenakan kemeja batik mahal, rambutnya disisir rapi. Dia bahkan tersenyum penuh kemenangan ke arah pengacaranya, seolah ini semua hanya formalitas yang membosankan. Dia yakin dia akan menang. Dia yakin narasinya sebagai suami yang teraniaya akan dipercaya. Topan Firmansyah bangkit untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Dia berbicara dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri, mondar-mandir di depan hakim. Dia adalah seorang aktor di panggungnya sendiri. Yang mulia, mulainya, kasus ini adalah tragedi. Tapi bukan tragedi seperti yang dituduhkan jaksa. Ini adalah tragedi seorang suami, klien saya, Reza, yang istrinya, Anjani, memiliki masalah ketidakstabilan mental. Aku mengepalkan tanganku di pangkuan. Napasku tertahan. Fakta-faktanya sederhana, lanjut Topan. Anjani, dalam keadaan mabuk dan depresi, jatuh dari tangga di rumah mereka. Klien saya, dalam kepanikannya, mencoba menolong. Tapi Anjani, dalam kebingungannya, malah kabur dari rumah.
Dan disinilah tragedi itu menjadi kejahatan. Topan menunjuk ke arahku. Ibu korban, seorang perwira polisi senior, Kompol Karina, melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menguasai harta menantunya. Dia menculik putrinya sendiri, menyembunyikannya dari suaminya yang khawatir. Dia menggunakan jabatannya untuk membekukan rekening klien saya secara ilegal. Dia merekayasa bukti, memanipulasi putrinya yang rapuh untuk berbohong. Ini bukan kasus KDRT, Yang Mulia. Ini adalah kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan yang dilakukan oleh seorang polisi korup. Gemuruh terdengar di ruang sidang. Topan tersenyum puas. Dia telah menanamkan keraguan. Dia telah melukis Reza sebagai korban. Lalu, giliran Raditya. Raditya bangkit. Dia tidak mondar-mandir. Dia berdiri tegak, tenang. Dia berbicara dengan suara yang jelas dan terukur, tidak berapi-api seperti Topan. Yang Mulia, katanya. Pengacara terdakwa baru saja menceritakan sebuah dongeng yang menarik. Fiksi yang kreatif. Sekarang, mari kita bicarakan tentang fakta. Fakta pertama, kata Raditya, adalah bahwa terdakwa, Reza, secara finansial sepenuhnya bergantung pada warisan istrinya. Kami akan menunjukkan buktinya. Fakta kedua, lanjutnya, adalah bahwa pada tanggal sekian, pukul 1 dini hari, korban tidak jatuh dari tangga. Dia lari menyelamatkan diri. Dan kami punya buktinya. Raditya memanggil saksi pertamanya. Kami memanggil Ibu Winda. Ibu Winda berjalan ke kursi saksi, tampak sedikit gugup tapi mantap. Topan mencoba meremehkannya saat pemeriksaan silang. Ibu ini kan tetangga dekat Kompol Karina. Anda pasti berteman baik. Anda pasti bersekongkol. Ibu Winda menatapnya. Saya bertetangga baik, Pak. Tapi saya tidak berbohong di bawah sumpah. Saya hanya menunjukkan apa yang terekam di CCTV saya. Raditya kemudian memutar rekaman itu di layar besar. Seluruh ruangan hening. Kami melihat sosok buram Anjani berlari tertatih. Kami melihat dia menoleh ke belakang, ketakutan. Kami melihat dia menggedor pintu rumahku, lalu ambruk karena kelelahan, sebelum bangkit dan menggedor lagi. Rekaman itu tanpa suara, tapi kepanikan dan terornya terasa nyata. Saksi berikutnya adalah dokter UGD. Dia membacakan laporan medis dengan rinci. Luka sobek di bibir, membutuhkan 4 jahitan. Memar parah di tulang rusuk sebelah kiri, konsisten dengan pukulan atau tendangan. Memar multipel di lengan dan punggung. Dugaan gegar otak ringan. Topan mencoba menyerangnya. Dia bisa saja jatuh, kan, Dok? Dia mabuk, kan? Dokter itu menatap Topan dengan tenang. Kadar alkoholnya rendah, Pak. Tidak cukup untuk membuatnya jatuh seperti itu. Dan pola lukanya, terutama di wajah dan rusuk, sangat tidak konsisten dengan jatuh dari tangga. Luka ini konsisten dengan trauma benda tumpul. Pukulan. Berulang kali. Lalu Raditya memproyeksikan foto-foto luka Anjani ke layar. Satu persatu. Wajahnya. Bibirnya. Punggungnya. Terdengar desahan ngeri dari galeri. Aku melihat beberapa jurnalis mencatat dengan cepat. Reza membuang muka, tampak kesal. Raditya melanjutkan. Dia menunjukkan pesan teks ancaman yang dikirim Reza ke ponsel Anjani. Awas kalau kamu bicara. Kamu akan kehilangan segalanya. Dia menunjukkan foto yang kuambil. Reza dan Bella berciuman di lobi hotel mewah, 3 hari setelah pemukulan itu. Narasi, suami yang khawatir, yang dibangun Topan mulai retak berkeping-keping. Dan akhirnya, Raditya memanggil saksi kuncinya. Kami memanggil saksi, Bella Anastasia. Keheningan pecah. Semua orang berbisik. Reza, yang sedari tadi tampak bosan, kepalanya langsung terangkat. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap ke pintu masuk ruang sidang dengan mata terbelalak, penuh ketidakpercayaan. Bella berjalan masuk. Dia gemetar, wajahnya pucat, tapi dia berjalan dengan dagu terangkat. Dia tidak melihat ke arah Reza. Dia duduk di kursi saksi, tangannya terkepal di pangkuannya. Mbak Bella, Raditya memulai dengan lembut, apakah Anda kenal dengan terdakwa, Reza? Ya, bisik Bella.
Saya adalah selingkuhannya. Pengakuan itu meledak di ruangan yang sunyi. Apakah Anda ingat malam kejadian? Ya, kata Bella. Suaranya sedikit lebih kuat. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi? Saya ada di rumah Reza dan Anjani malam itu, akunya. Reza bilang Anjani sedang menginap di rumah ibunya. Dia mengundang saya untuk makan malam. Kami sedang minum anggur, lalu tiba-tiba Anjani pulang. Dia memergoki kami. Bella menarik napas dalam dua, air matanya mulai menggenang. Mereka bertengkar hebat. Anjani marah sekali. Dia melempar gelas anggur ke dinding. Lalu Reza. Dia berhenti, suaranya tercekat. Apa yang Reza lakukan, Mbak Bella? Tanya Raditya, suaranya tetap tenang. Dia mendorong Anjani. Keras. Sampai Anjani jatuh menabrak meja kopi. Lanjut Bella, kini terisak. Lalu dia memukulnya. Dia menampar wajah Anjani. Berkali-kali. Lalu dia menendangnya, di perut. Anjani menjerit. Saya takut sekali. Saya lari dan mengunci diri di kamar mandi tamu. Apa yang Anda dengar dari dalam kamar mandi? Saya dengar Anjani menangis. Dia berteriak, ampun, Reza. Sakit. Tolong hentikan. Lalu saya dengar suara pukulan lagi. Plak. Plak. Lalu hening. Saya takut sekali. Tangisnya. Beberapa menit kemudian, Reza menggedor pintu kamar mandi. Dia bilang saya harus pergi cepat lewat pintu belakang. Dia bilang Anjani sudah pergi. Jadi, kata Raditya, suaranya kini bergema di ruangan itu, Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, terdakwa Reza, memukuli istrinya, Anjani. Ya, isak Bella. Dia memukulinya. Dia sangat kejam. Kesaksian itu adalah paku di peti mati Reza. Topan Firmansyah mencoba melakukan pemeriksaan silang. Dia membentak Bella. Anda pembohong. Anda hanya selingkuhan yang sakit hati karena dicampakan. Anda bersekongkol dengan kompol Karina untuk menjebak klien saya. Bella menggeleng. Tidak. Saya di sini karena dia menjebak saya. Dia memanfaatkan saya. Ini adalah celah yang ditunggu Raditya. Memanfaatkan bagaimana, Mbak Bella? Raditya mengeluarkan bukti terakhirnya. Salinan berkas dari BPN. Yang mulia, kata Raditya kepada hakim. Ini adalah bukti upaya penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan terdakwa. Terdakwa telah memalsukan tanda tangan korban, Anjani, dan ibu korban, Kompol Karina, dalam upaya untuk mencuri sebidang tanah warisan keluarga senilai puluhan miliar rupiah. Ruang sidang kembali gempar. Topan Firmansyah tampak terkejut. Dia menatap Reza dengan marah. Jelas, kliennya tidak memberitahukan bagian cerita ini. Dan, lanjut Raditya, coba tebak, kepada siapa terdakwa mencoba mengalihkan tanah curian ini? Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan terbangun. Dia mengalihkannya ke atas nama saksi. Bella Anastasia. Bella mengangguk putus asa. Dia bilang itu, hadiah, untuk saya. Dia bilang itu, investasi, untuk masa depan kami. Dia yang mengurus semua suratnya, dia hanya memintaku tanda tangan di bagian pembeli. Saya tidak tahu itu tanah curian. Saya tidak tahu dia memalsukan tanda tangan. Reza tidak bisa menahan dirinya lagi. Semua kepalsuannya, semua kebohongannya, terbongkar di depan umum. Dia melompat dari kursinya. Pembohong. Pelacur sialan. Kamu yang merencanakan semua ini dengan ibunda sialan itu. Teriaknya, wajahnya merah padam karena amarah, matanya melotot ke arah Bella. Kamu akan membayar untuk ini. Tenang. Tenang. Palu hakim berbunyi keras, berkali-kali. Dua petugas keamanan langsung melompat dan menahan Reza, yang meronta-ronta dan terus memaki. Tapi sudah terlambat. Topengnya telah terbuka. Di depan hakim, di depan juri, di depan semua orang, dia telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan korban, tapi predator yang kejam, manipulatif, dan berbahaya. Topan Firmansyah duduk kembali di kursinya. Dia menutup map berkasnya dengan pelan. Dia tahu, dia sudah kalah telak. Putusannya datang lebih cepat dari yang kuduga.
Setelah kesaksian Bella yang dramatis dan ledakan amarah Reza di ruang sidang, hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk bermusyawarah. Topan Firmansyah, yang jelas-jelas marah karena dibohongi oleh kliennya sendiri, hanya memberikan pembelaan penutup yang setengah hati. Dia tahu tidak ada gunanya. Hakim membacakan putusannya dengan suara yang tegas dan jelas. Reza dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Kekerasan dalam rumah tangga berat, yang diperparah dengan bukti medis dan kesaksian mata. Penipuan, atas upayanya membekukan aset dan mengancam korban. Dan pemalsuan dokumen, atas upayanya mencuri tanah warisan. Karena gabungan kejahatan ini, karena kekejaman yang terbukti, dan karena fakta bahwa dia tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun, hukumannya diperberat. Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Reza berdiri kaku saat putusan dibacakan. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat pasi. Dia tampak kosong, tidak percaya. Dia menatap hakim, lalu menatapku. Matanya menyipit, penuh kebencian yang murni. Aku balas menatapnya. Lurus ke matanya. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada amarah. Hanya ada kehampaan. Dia tidak ada artinya lagi bagiku. Petugas maju dan memborgol tangannya di belakang punggung. Suara klik dari borgol itu terdengar sangat keras di ruangan yang hening. Saat mereka membawanya keluar dari ruang sidang, melewati kursiku, dia berhenti sejenak, tubuhnya menegang. "Kamu pikir kamu menang, Karina?" desisnya, suaranya rendah dan penuh racun. Aku menoleh padanya. "Saya tidak berpikir," jawabku pelan, hanya agar dia yang mendengar. "Saya tahu. Nikmati waktumu, Reza." Dia ditarik pergi oleh petugas, menghilang di balik pintu. Aku tidak bersorak. Aku tidak merasakan gelombang kemenangan. Aku hanya merasakan sesuatu yang sangat berat terangkat dari pundakku. Sensasi itu begitu kuat hingga aku nyaris terhuyung. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam dua untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Akhirnya, selesai. Aku berbalik di kursiku. Mataku langsung mencari Anjani. Dia duduk di baris kedua, di antara Raditya dan Ibu Winda, yang memegang tangannya. Dia sedang menatapku. Dan matanya tidak lagi hampa. Matanya tidak lagi kosong. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi ini bukan air mata ketakutan atau rasa sakit yang selama ini kulihat. Ini adalah air mata yang lain. Aku berjalan menghampirinya, lututku terasa lemas karena kelegaan. Aku berlutut di depannya, di lorong ruang sidang yang mulai kosong, tidak peduli pada tatapan beberapa orang yang tersisa. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Dan dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh di bahuku. Tangisan yang kencang, yang meledak, tangisan yang sepertinya dia tahan selama berbulan-bulan. Dia melepaskan semua trauma, semua ketakutan, semua rasa sakit, semua penghinaan yang dia pendam. "Sudah selesai, sayang," bisikku di telinganya, air mataku sendiri akhirnya menetes, membasahi rambutnya. "Sudah selesai. Kamu bebas. Kamu aman sekarang. Ibu di sini." Dia memelukku semakin erat, seolah aku adalah satu-satunya pegangan di dunia. Dia menangis untuk pertama kalinya bukan karena sakit, tapi karena dia akhirnya bebas. Bulan-bulan berikutnya adalah tentang pemulihan. Dan itu, ternyata, adalah pertarungan yang jauh lebih sulit daripada persidangan. Tanah warisan itu aman. Berkat kesaksian Pak Budi dan pengakuan Bella, pengadilan membatalkan akta jual beli palsu itu. Status Bella, seperti yang kujanjikan, diubah menjadi saksi mahkota. Dia harus menjalani wajib lapor dan program pelayanan sosial atas keterlibatannya dalam perselingkuhan, tapi dia lolos dari tuntutan pencucian uang. Dia menghilang dari Bandung, mungkin untuk memulai hidup baru. Anjani memulai terapinya dengan sungguh-sungguh. 2 kali seminggu, dia duduk di ruangan yang tenang bersama seorang psikolog, teman lamaku. Dia belajar untuk membongkar traumanya, keping demi keping. Dia belajar bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya. Dia belajar untuk membangun kembali rasa percaya dirinya yang telah dihancurkan Reza menjadi debu. Prosesnya lambat dan menyakitkan. Ada hari-hari baik, di mana aku bisa mendengar tawa kecilnya saat kami menonton film komedi. Tapi ada juga hari-hari buruk, di mana dia kembali ke pavilion Ibu Winda,
dia belum mau tidur di rumahku, terlalu banyak kenangan, mengunci diri, dan menolak bertemu siapapun, termasuk aku. Pada hari-hari itu, aku hanya duduk di luar pintunya. Ibu di sini, sayang, kataku pelan. Ibu tidak akan kemana-mana. Ibu menunggumu. Kami menjual rumah tempat dia dan Reza tinggal. Kami menjual semua isinya. Kami tidak ingin satupun kenangan buruk tersisa. Perlahan, sangat perlahan, Anjani mulai kembali. Dia mulai tertarik pada sesuatu. Dia selalu suka bunga. Aku mendaftarkannya pada kursus merangkai bunga di Jalan Wira Angun-Angun. Awalnya dia ragu, tapi aku memaksanya dengan lembut. 6 bulan setelah sidang, aku sedang mengendarai mobil, pulang dari kantor. Aku sengaja mengambil jalan memutar. Aku berhenti di seberang sebuah toko bunga kecil di Jalan Cihapit. Aku melihatnya di dalam, melalui jendela kaca. Anjani sedang tertawa. Dia memegang buket bunga matahari yang besar, dan sedang mengobrol dengan seorang pelanggan, seorang ibu-ibu tua. Senyumnya yang tulus, yang mencapai matanya, senyum yang kukira telah hilang selamanya, senyum itu telah kembali. Hatiku terasa penuh, nyaris meledak. Itulah kemenanganku. Bukan di ruang sidang. Tapi di sini, di toko bunga kecil ini. Aku kembali bertugas di kepolisian Bandung. Aku kembali mengenakan seragam coklat kebanggaanku. Tapi aku bukan lagi kompol Karina yang sama. Kasus ini telah menempa ulang diriku. Beberapa minggu setelah aku aktif kembali, aku sedang duduk di mejaku, meninjau laporan. Seorang wanita muda diantar ke ruanganku oleh seorang bintara muda. Wanita itu tampak gugup, matanya bengkak, dan dia memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Bintara itu menyerahkan laporan awal padaku. Ini, Bu Kompol, laporan KDRT. Tapi sepertinya salah paham saja. Suaminya sudah kami panggil untuk mediasi besok. Sudah saya bilangin ibunya, ini urusan rumah tangga, coba dibicarakan baik-baik di rumah. Wanita itu menunduk, bahunya merosot. Dia tampak putus asa. Rasa dingin yang familiar itu kembali. Amarah yang kutujukan untuk Reza, kini kutujukan pada sistemku sendiri. Aku menatap tajam bintara muda itu. Urusan rumah tangga, kataku, suaraku rendah dan tajam, membelah keheningan di ruang reskrim. Bintara itu menatapku kaget. Siap, Bu Kompol. Maksud saya? Tidak lagi, kataku tegas. Tidak di bawah pengawasan saya. Batalkan mediasinya. Siapkan surat perintah penjemputan. Aku bangkit dari mejaku. Aku berjalan menghampiri wanita muda itu. Bintara itu mundur, bingung. Aku duduk di kursi di samping wanita itu. Aku mematikan mode polisiku. Aku menyalakan mode ibuku. Mbak, kataku lembut. Saya Karina. Buka kacamatanya. Tidak apa-apa. Anda aman di sini? Dia ragu sejenak, lalu pelan-pelan membukanya. Di balik matanya, ada memar ungu yang baru mulai membiru. Persis seperti yang kulihat pada Anjani. Aku mengangguk. Aku mengambil tangannya. Ceritakan semuanya pada saya, kataku. Dari awal. Saya tidak akan pergi kemana-mana.